Kalau kami melihatnya menguntungkan kedua belah pihak ya. Jadi ini kan apalagi yang dibuka adalah Batam Bintan dulu. Jadi Batam Bintan itu sepengetahuan saya tahun 2019 itu hampir 1,9 juta orang tuh Mbak yang masuk dari Singapura ke Batam dan Bintan. Jadi angka yang menurut pandangan kami cukup signifikan ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini dibuka travel bubble, tentunya kedua wilayah itu akan menikmati dampak positifnya begitu. Jadi dan kalau dari sisi yang ke Singapura memang juga kita juga lumayan banyak juga ya dari Batam dan Bintan. Tapi kalau kita melihat dari sisi penerimaan devisanya itu lumayan besar gitu, Mbak. Baik, tapi kalau melihat dari data, ini wisatawan Indonesia yang ke Singapura itu lebih tinggi di 2020 hingga 3 juta lebih begitu. Apakah Anda lihat Nah, kita mesti lihat ya, harus juga membuat sebuah campaign atau seperti apa? mesti dilihat dulu keberangkatan dari mana 3 juta itu gitu Mbak. Mesti dilihat dulu ya. Saya nggak tahu tuh datanya kalau nasional ya tentunya kan sebagian besar dari Jakarta. Karena kalau berangkat dari orang Indonesia kalau disuruh ke Singapura lewat muter-muter lewat Batam atau Bintan saya rasa juga mungkin mereka juga agak males juga ya gitu. Jadi karena ini kan yang dibuka Batam Bintan yang keluarnya dan masuknya dari Batam dan Bintan. Jadi saya rasa tetap apa ya kalau kita lihat menguntungkan dua belah pihak lah. Kita juga dapat devisa, mereka juga dapat devisa juga dari kita. Terutama kan kalau orang kita ke Singapura itu lebih banyak kan untuk berobat. Gitu, Mbak. Baik, kalau dilihat dari segi perhotelan, Pak Haryadi, artinya apakah hotel-hotel di Jakarta ini juga bisa mendapatkan keuntungan dari travel bubble ini atau lebih ke hotel-hotel di daerah Bintan atau Batam? Di Batam dan Bintan, Mbak. Kalau yang saya lihat ya, itu kan yang dibuka kan sana dulu. Lalu saya dengar ini apa juga berikutnya dengan Bali gitu. Jadi ya semua wilayah yang dibuka travel bubble pasti sektor hotel dan restorannya atau pariwisata secara umum ya itu pasti akan menikmati dampak positifnya. Baik, mungkin boleh dikonfirmasi sedikit Pak Haryadi, apakah ini artinya wisatawan yang datang dari Batam atau Bintan ini tidak boleh ke daerah lain di Indonesia atau boleh setelah dari Bintan atau Batam Nggak boleh. melanjutkan penerbangan lainnya? Tidak boleh, Mbak. Semua harus ada di klasternya yang sudah ditentukan. Jadi itu nggak bisa jalan-jalan gitu ya ke lain tempat nggak boleh, Mbak. Harus di daerah tersebut. Nama juga travel bubble kan. Dia nggak boleh keluar dari wilayah tersebut. Baik, untuk perhotelan di daerah Batam dan Bintan, apakah sudah ada perhitungan dari PHRI kira-kira ini akan menaikkan pariwisata hingga berapa persen? Eh, kita masih belum tahu persis ya Mbak ya. Kita masih belum tahu persis. Tadi yang saya sampaikan kalau melihat data di 2019 saja kira-kira sekitar 1,9 juta orang yang masuk dari Singapura. Nah, perkiraan kami ya paling tidak antara 30-40% harusnya akan ke arah sana Mbak gitu. Apalagi juga orang Singapura itu kan pergi ke terutama Bintan ya itu kebanyakan memang mereka untuk leisure main golf gitu ya. Jadi sudah menjadi suatu kebutuhan juga bagi mereka. Nah harapan kita paling tidak kita menuju ke angka sekitar 40% lah dari angka di 1,9 itu. Jadi kurang lebih hampir 450 ribuan orang yang kita harapkan masuk di 2022 ini. Baik, 40% menarik sekali. Kalau tadi Bapak katakan setelah dari Batam dan Bintan ini selanjutnya ada Bali begitu. Apakah ada potensi juga nanti Ya. akan dilanjutkan ke Lombok di mana kita juga akan menggelar MotoGP dan apakah ini artinya juga Ya. MotoGP masih mungkin untuk dilaksanakan? Ya, kelihatannya ke sana Mbak. Jadi setelah Bali, lalu Lombok ya karena memang ada event di sana. Jadi ini juga kami akan membicarakan dengan pemerintah hari ini nanti jam 2 kita akan membahasnya bagaimana persiapan dari kami dari sektor hotel khususnya untuk melaksanakan travel bubble ini. Baik, mungkin boleh disampaikan sedikit Pak Haryadi seperti apa sih bocoran untuk pengawasan protokol kesehatan di masa travel bubble ini? Sebetulnya intinya adalah wisatawan ini tidak boleh keluar dari wilayah yang sudah ditentukan. Kira-kira begitu, Mbak.
Nah, ini wilayahnya seperti apa? Nah, ini nanti akan dibahas. Kalau seperti di Bintan mungkin mudah ya karena memang klaster wisatanya kan tertentu hanya di wilayah Lagoy sampai dengan Pantai Tripora ya. Nah, jadi lebih mudah untuk melakukan klasternya. Nah, kalau Bali mungkin nanti seputaran di kawasan Nusa Dua sampai dengan Benoa misalnya seperti itu ya. Nah, atau secara khusus di Ubud misalnya gitu. Nanti apa yang penting adalah menentukan klasternya sampai berapa wilayah apa untuk bubble ini. Seperti itu, Mbak. Dan memang juga nanti juga akan dibicarakan kalau misalnya mereka itu stay-nya lama gitu ya, misalnya ambil kata sampai dengan lebih dari 2 minggu misalnya seperti itu, yang terbukti bahwa mereka itu apa baik-baik saja, artinya sehat-sehat aja, negatif. Nah itu apakah diperkenankan dalam batas waktu tertentu mereka bisa keluar dari area bubble gitu. Nah ini juga nanti yang akan dibahas seperti itu, Mbak. Tapi di dalam masa travel bubble ini artinya sudah tidak ada lagi mekanisme karantina. Iya, nggak ada. Jadi tidak ada. Jadi mereka langsung beraktivitas di wilayah yang sudah ditentukan.